limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ayo sadar pribumi, mereka numpang di Indonesia. Ada perkumpulan Habib juga yang mentertawakan. Dia kemudian sedang bercanda, riak, berbahagia karena kebetulan hidup di Indonesia. Di Indonesia banyak muhibbin. Sadar, kita sebagai masyarakat mesti sadar bahwa kita itu hanya dimanfaatkan. Nah, ini persoalannya di mental kita. Nanti akan saya bahas, saudara. Ini penting sekali. Sebelumnya kita dengarkan dulu nih. Mereka sedang meledek kita, masyarakat lokal. Layak sekali untuk kita marah. Bahkan bila ada orang yang menggaungkan, usir. Wajar sekali, mereka meledek. Sanggeunahna, Pak. Dan kalau kemudian Anda tidak marah, tidak tersinggung dengan diejek dan diledek secara fisik oleh mereka, entah, saya nggak paham apa yang telah merasukimu. Cek nih. Nikmatnya menjadi Habib di Indonesia, nikmatnya dalam hati. Kalau menjadi Habib dunia, serasa aku yang punya. Bodoh amat, biarin aja, Beb. Jangan dibahas, Beb. Biarin aja. Soalnya pada nanya, Beb, sama Ana. Iya, Beb. Ini gimana gitu, gimana? Bilang alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah. Wow, jadi Habib. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah, apa mas? Betul. Para habaib sedang zoom. Ana cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi Habib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah. Masya Allah, sungguh nikmat menjadi Habib di Indonesia. Jadi Habib ini, ingat, catat, adalah panggilan julukan keluarga besar Ba'alawi di Indonesia. Mirip koko atau enci, engkoh dalam etnis Tionghoa. Dengan bermodal status cucu Nabi, zuriyah Nabi, kemudian perawakan Arab, wajah impor, seperti tersirat dalam kebanggaan seorang Habib Rifki, edisi terbatas ini, yang mengagumi kegantengannya sendiri, seraya meledek-ledek orang Indonesia, orang pribumi, maksudnya bukan keturunan Arab, sebagai celengan Semar. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Karena memang orang Indonesia pesek-pesek, kulitnya sawo matang, tidak setampan para habaib Yamani atau Arab. Maka dengan modal ketampanan ini, dengan face Arab ini, kemudian dengan sorbannya, dengan imamahnya, udeng-udengnya, jubahnya, maka menambah kesempurnaan penampilannya ini. Inilah daya jual atau nilai plus dari turunan, dari genetik impor daripada Yamani.
yang ternyata dimanfaatkan betul dalam dunia marketing perhabiban Indonesia. Ini sebenarnya mirip dengan marketing K-pop misalnya, BTS, artis-artis Korea yang berwajah tampan, looknya bagus, ganteng, itu dibuat untuk memikat orang-orang Indonesia yang import minded, yang bangga dengan look atau tampilan orang-orang luar. Orang-orang Indonesia yang terkesima dengan penampilan, yang terkesima dengan ketampanan, semakin terlena ketika dikatakan inilah wajah keturunan Nabi, inilah wajah cucu Nabi, inilah aura-aura cucu Nabi, zuriyah Nabi. Maka dengan double combination itu, dengan kombinasi dua itu saja, orang Indonesia sudah teler, sudah mabuk, sudah lupa diri, sudah lupa rasa. Hah? Marah gak Anda ketika dihina oleh mereka? Marah gak? Masih mau nyembah-nyembah mereka? Masih mau? Untung ada kiai yang meluruskan. Udah mulai kemudian ada keberanian dari banyak orang untuk bersuara, untuk berbicara, untuk menunjukkan faktanya. Untung ada kiai iman. Ada Gus Fuad Pleret, ada Gus Abbas Buntet. Mereka udah seperti itu loh. Udah seperti itu. Muka mereka dijadikan teknik marketing. Dan memang masyarakat kita itu gampang terayu, tergoda oleh yang kayak gitu tuh. Itu urusan mental. Mungkin karena kita dijajah cukup lama oleh Belanda, akhirnya kita tidak pede dan gampang mengagumi orang lain hanya karena tampilan fisikly semata. Bayangkan orang kita kalau melihat bule nih, bule nih ganteng nih, kulitnya putih nih, mental kita tuh, padahal bule-bule itu berjemur di pinggir pantai supaya dia itu punya kulit seperti kita, bos. Dan catat, bule itu kalau kemudian hidungnya terlalu mancung, jelek tuh. Nggak suka, bukan kategori. Ketika kita melihat video ini, maka kita akan sadar kenapa masyarakat pribumi ini marah-marah, ngamuk ke orang-orang turunan Yaman. Ya, ke orang-orang turunan Yaman itu karena akan kita dengarkan nanti ada salah satu Habib namanya Habib Rifki. Aduh, coret nama Habibnya. Makanya banyak bule-bule yang menikahi orang Indonesia yang kulitnya sawo matang, hidungnya nggak terlalu mancung gitu loh. Biasa-biasa aja. Artinya ini urusan sugesti. Ini urusan sugesti, urusan mental. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.